Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pintu Akhirat, channel yang membahas seputar dunia Islami secara ringkas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul di channel ini. Harapan kami, semoga kita semua selalu dilapangkan rezekinya, diberkahi usahanya, dan selalu diberikan kesehatan batin dan jasmani. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Islam, segala sesuatu diatur dan memiliki adabnya masing-masing. Bahkan dalam kegiatan makan dan minum, adab makan dan minum bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah jika dikerjakan dengan niat yang baik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adab memiliki pengertian kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Adab juga dapat diartikan sebagai akhlak dan kesopanan. Bahkan, adab makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah memiliki dampak positif bagi kesehatan. Lalu, bagaimana adab makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah? Simak penjelasannya di bawah ini. 5 adab makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah. 1. Membaca basmalah. Adab makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah yang pertama yaitu melafalkan basmalah sebelum makan dan minum. Pengucapan basmalah ini dianjurkan oleh Rasulullah karena merupakan satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Dalam sebuah riwayat, Abu Hafs Umar bin Abu Salamah berkata, "Ketika aku berada dalam bimbingan Rasulullah, pernah suatu kali tanganku bergerak di atas piring ke segala arah, hingga Rasulullah pun berkata kepadaku, 'Wahai anak laki-laki, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat denganmu.' Maka demikianlah cara makanku sejak saat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menggunakan tangan kanan. Adab makan dan minum dengan tangan kanan mungkin sudah umum diketahui, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Nabi Muhammad dikenal suka melakukan kegiatan apapun dengan tangan kanan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Selain menggunakan tangan kanan, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk makan dengan 3 jari lalu menjilatinya sebelum dibersihkan. Jika ada satu suap makanan terjatuh dari tangan beliau, tidak akan meninggalkannya melainkan membersihkan dan memakannya. Jika satu suap makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka ambillah lalu bersihkan kotorannya. Jangan biarkan untuk setan. Jangan membersihkan tangannya dengan sapu tangan, namun jilatlah jari-jari karena ia tidak mengetahui bagian mana dari makanannya yang mengandung keberkahan. Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak sambil berdiri. Makan dan minum sambil berdiri tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah pernah menyebut perbuatan makan sambil berdiri sebagai perbuatan yang buruk. Rasulullah bersabda, "Kalau makan sambil berdiri, maka itu lebih buruk dan keji." Hadis riwayat Muslim. Larangan makan dan minum sambil berdiri bukan tanpa alasan. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain etika sopan santun, makan dan minum sambil berdiri akan mengakibatkan asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga akan mengakibatkan sel-sel kerongkongan mengalami iritasi. 4. Tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Adab makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah selanjutnya adalah tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Beliau bersabda, "Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan." Hadis riwayat Bukhari. Alasan dilarangnya meniup makanan dan minuman yang panas yaitu dapat membahayakan kesehatan. Setelah dilakukan beberapa penelitian ilmiah, udara yang keluar melalui tiupan atau hembusan nafas merupakan udara rusak serta penuh dengan zat karbon dioksida. Akibatnya, makanan bisa terpapar bakteri Helicobacter pylori yang menyebar melalui pernafasan. Bakteri tersebut dapat menyebabkan peradangan lapisan lambung yang berakhir menjadi tukak lambung. 5. Tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan sangat dilarang dalam ajaran Islam.
sifat berlebihan tidak membawa hal yang positif, melainkan negatif dan merugikan, termasuk dalam kegiatan makan dan minum. Islam mengatur tata cara makan dan minum, termasuk anjuran agar tidak makan dan minum secara berlebihan. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang memiliki arti sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Rasulullah juga menjelaskan terkait hal ini dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, jauhilah orang yang mengisi perut dengan penuh terhadap makanan dan minuman, sebab mengisi perut dengan penuh bisa membahayakan tubuh dan menyebabkan malas sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah mengetahui adab makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah, jangan lupa membaca doa setelah selesai makan. Alhamdulillah, semoga video ini dapat memberikan informasi bagi saudara sekalian. Jangan lupa untuk like dan kami selalu menantikan masukan penikmat setiap pintu akhirat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.